Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Dalam ruang yang tenang, sudut mata Lindong berkedut karena kata-kata tablet batu itu. Setelah itu dia terdiam. Pikiran dengan cepat beredar di dalam pikirannya. Dia tidak tahu apa benda familiar yang disebutkan oleh loh batu tersebut. Jimat batu misterius, melahap simbol leluhur, atau mungkin formasi alam semesta kuno. Mungkinkah itu mereka semua? Simbol ternyata simbol leluhur yang melahap juga telah menemukan pemilik lain. Kurasa orang itu juga telah jatuh. Ucap sosok di tablet batu itu mengabaikan pikiran yang ada di benak Lindong. Suara kuno dan serak perlahan terdengar. Mendengar kata-kata ini, Lindong langsung berkedip. Kemungkinan orang yang disebutkan oleh lelaki tua bermata hitam dari saat itu berdasarkan ingatan yang diperoleh dari tempat itu. Sepertinya keduanya terkait karena makhluk hitam misterius. Ada beberapa seni bela diri yang familiar di tubuhmu yang agak mirip dengan bocah itu. Raja Sunyi Besar. Sosok di tablet batu itu melanjutkan. Sudut mulut Lindong berkedut tanpa sadar. Apakah orang ini menyebutkan tangan surgawi yang memencarakan Desolut Besar? Seni bela diri ini adalah sesuatu yang dia juga dapatkan dari sekte kuno. Meskipun itu juga seni bela diri jiwa tingkat tinggi, Lindong jarang menggunakannya sekarang karena keterampilannya yang lain telah tumbuh lebih kuat. Penatua, sepertinya ada yang salah. Lindong menangkupkan kedua tangannya ke arah tablet batu. Setelah itu matanya melirik garis hitam di tablet. Garis-garis hitam tampak bergerak dengan tenang dan sepertinya mereka memiliki semacam kecerdasan. Dari kelihatannya, itu benar-benar tampak seolah-olah tablet batu itu berusaha untuk menekan hal-hal ini. Namun mereka tampaknya melawan dan berusaha mengikis loh batu. Pada saat ini tablet batu itu tiba-tiba bergetar hebat saat Lindong mengamati garis-garis hitam yang aneh. Garis-garis hitam di bawah tampaknya telah dihidupkan kembali pada saat ini. Garis hitam yang tak terhitung jumlahnya naik dengan gila-gilaan ke arah tablet batu. Ketika garis hitam naik, gelombang ki hitam samar tersebar dari mereka. Riak jahat dan tanpa emosi juga menyebar kemanapun ki hitam telah lewat. Sementara beberapa ki hitam juga bergegas menuju Lindong. Ekspresi Lindong sangat berubah ketika dia melihat adegan ini saat dia mundur dengan cepat. Meskipun hanya beberapa menit ki hitam, dia tidak berani membiarkan mereka menyentuhnya. Bahkan tablet batu yang kuat dan misterius ini telah terluka dalam keadaan yang menyedihkan karenanya. Oleh karena itu dia benar-benar tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika dia terkikis olehnya. Perubahan mendadak dan tak terduga ini juga menyebabkan dengusan rendah dan dingin dipancarkan dari tablet batu. Tablet itu bergetar saat banyak cahaya kuning kuno melonjak ke tanah. Kekuatan yang tak terlukiskan menyebar dan sekali lagi dengan keras menekan garis hitam yang berusaha mengikis ke atas. Ketika garis hitam dipaksa kembali, Lindong tampaknya bisa mendengar tawa yang sangat menusuk. Kejahatan yang dingin dan tidak biasa merasuki tawa. Tawa ini juga menyebabkan mata Lindong menyusut dengan tajam. Penatua, benda apa itu? Lindong tidak bisa tidak bertanya setelah melihat tablet batu itu menjadi sunyi lagi. Tablet batu itu tampak merenung sejenak setelah mendengar pertanyaan Lindong. Segera cahaya melonjak di tablet dan berubah menjadi cermin batu. Gelombang cahaya melonjak di cermin saat pemandangan muncul di dalamnya. Itu adalah tanah yang luas dan tak berujung. Lindong melihat sebuah tablet batu yang sangat besar di tempat itu. Itu mengejutkan tablet batu sunyi. Pada saat ini, dia juga melihat cukup banyak sosok manusia berdiri di langit di sekitar tablet batu sunyi. Meskipun Lindong tidak dapat membedakan penampilan mereka, adalah mungkin untuk mengatakan bahwa orang-orang ini adalah ahli tingkat atas dari aura mereka. Pada saat ini,
Garis patahan tampaknya telah muncul di ruang yang sangat jauh di depan para ahli top dan tablet batu itu. Ki hitam yang mengerikan melonjak. Pada saat itu, tampak seolah-olah seluruh langit menangis. Cahaya jahat sedingin es yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari kabut hitam. Setelah itu, para ahli yang berdiri di langit juga tiba-tiba menyerang. Segera seluruh tempat bergetar. Meskipun pemandangan di cermin batu hanya sudut medan perang pertempuran, hati Lindong masih berdebar. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan skala pertempuran seperti itu. Semua orang di sana lebih kuat daripada Master Sekte Dao mereka saat ini, Ying Xuanzi. Meskipun demikian, Lindong masih melihat cukup banyak sosok jatuh dari langit ketika kedua belah pihak bertarung. Makhluk tak dikenal yang muncul dari celah di luar angkasa itu memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Cahaya terus berputar di cermin batu. Akhirnya itu fokus pada sebuah adegan. Tablet batu sunyi turun dari langit. Cahaya kuning kuno yang mengerikan menyapu dan menekan sekelompok ki hitam yang sangat besar. Ki hitam itu bergoyang dan tampaknya telah berubah menjadi sosok kabur yang aneh. Suara tajam menjadi semakin lembut di bawah tekanan dari tablet batu. Akhirnya tablet batu sunyi tiba-tiba mendarat. Tanah itu runtuh dan langsung terkubur di bawah tanah. Setelah tablet batu menekan makhluk-makhluk tak dikenal itu, tanah sekali lagi ditutup. Seolah-olah itu telah menyegel makhluk-makhluk tak dikenal itu di bawah tanah. Dalam adegan terakhir, Lindong bisa melihat sosok manusia bergegas keluar dari tablet batu sunyi saat dataran menutup sendiri. Auranya langsung membanjiri langit. Dia melihat area di bawah tablet batu sunyi dan menghela nafas pelan. Setelah itu, dia berbalik dan menyerang ke arah patahan spasial yang sangat besar. Gambar berhenti pada titik ini. Mata Lindong sedikit linglung. Itu lama kemudian secara bertahap pulih dari keterkejutan. Dia tidak tahu persis apa yang terjadi di masa lalu. Namun itu kemungkinan merupakan peristiwa yang sangat besar. Jika tidak akan ada begitu banyak ahli tingkat atas yang berkumpul untuk melawan musuh. Sosok terakhir itu mungkin adalah pemilik tablet batu sunyi dan dia menggunakan tablet batu sunyi untuk menekan dan menyegel makhluk kuat dan tidak dikenal itu. Benda itu mungkin adalah bintik hitam yang sama yang sekarang mengganggu tablet batu. Ada yang bisa aku bantu? Ucap Lindong menggaruk kepalanya saat bertanya. Kau benar, aku memang sakit. Sumber penyakitku adalah karena hal yang aku tekan. Ucap sosok manusia muncul di tablet batu saat suara serak tua perlahan terdengar. Tidak bisakah kau membunuhnya? Ucap Lindong merenung sebelum bertanya. Itu hanya seorang raja. Jika aku berada di puncakku, aku mungkin bisa membunuhnya. Namun aku tidak dapat melakukannya sekarang. Sebelum kamu, ada juga orang lain yang telah tiba di sini. Namun tidak satupun dari mereka yang kembali. Ucap roh tablet perlahan berkata. Mereka adalah senior Sekte Daoku. Namun mereka semua sudah tidak ada lagi. Ucap Lindong merentangkan tangannya. Dia segera ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Ada beberapa hal di dalam tubuhku. Jika mereka bisa menghapus benda itu, aku bisa meminjamkannya padamu. Hahaha, aku merasakan seseorang teman lama di dalam tubuhmu. Ucap jiwa tablet batu itu tertawa pelan. Ketika suaranya bergemuruh, Lindong bisa merasakan bahwa jimat batu misterius di dalam tubuhnya bergetar sejenak. Namun itu bahkan lebih parah terluka daripada aku. Sepertinya bukan tugas yang mudah untuk membangkitkan dan memulihkannya. Mendengar kata-kata ini, Lindong tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar informasi tentang jimat batu misterius. Dia buru-buru bertanya, kalau begitu, apakah penatua tahu bagaimana membiarkannya memulihkan semangatnya? Itu tergantung pada nasibmu. Jimat batu tidak langsung menjawab pertanyaan Lindong. Sebaliknya, itu memberikan jawaban yang menyebabkan seseorang merasa sakit kepala. Ada juga simbol leluhur yang melahap di dalam tubuhku. Dapatkah itu membantumu menghilangkan benda itu? Ucap Lindong bertanya.
Kekuatan satu simbol leluhur tidak cukup. Jika aku ingin membunuh seorang raja, setidaknya aku membutuhkan kekuatan dari 2 simbol leluhur, ucap tablet batu itu. Mendengar kata-kata ini, Lindong tertawa pahit. Omong kosong apa ini? Seseorang benar-benar membutuhkan kekuatan 2 simbol leluhur untuk menghapusnya. Hanya ada 8 simbol leluhur di dunia ini. Kalau begitu, apakah ada yang bisa aku bantu? Ucap Lindong merasa agak tidak berdaya. Rahasia yang dia banggakan tampaknya sama sekali tidak berguna di depan tablet batu ini. Aku telah menyerahkan kitab suci penghancuran besar kepada mereka yang telah tiba di sini. Syaratnya adalah mereka harus membawa 2 simbol leluhur sebagai imbalan dan membantuku untuk menghapusnya. Sayangnya, tak satu pun dari mereka yang kembali. Sebuah desahan tua dipancarkan dari dalam tablet batu. Tidak mudah menemukan simbol leluhur, ucap Lindong menggelengkan kepalanya. Seluruh dunia ini sangat besar dan hanya ada 8 simbol leluhur. Selain itu, beberapa dari mereka bahkan memiliki pemilik dan semua orang ini adalah ahli yang sangat kuat. Oleh karena itu, jelas bukan keputusan yang bijaksana untuk merebut simbol leluhur mereka. Saat ini kau tidak dapat membantuku. Kau dapat melihat bahwa aku sakit, tetapi kau tidak dapat merawatku. Suara serak dari tablet batu menyebabkan Lindong menderita pukulan. Dia hanya bisa tertawa getir dan menggaruk kepalanya. Namun aku juga dapat melakukan transaksi denganmu. Kondisi kesepakatannya sama dengan seniormu. Aku akan menyerahkan kitab suci penghancuran besar kepadamu. Sebagai imbalannya, kau akan membawakan kembali 2 simbol leluhur di masa depan untuk membantuku menghapusnya. Lindong merenung sejenak dan bertanya, berapa banyak waktu yang aku miliki? Kurang dari 3 tahun. Erosi dari makhluk itu menjadi semakin kuat dan aku kesulitan menekannya. Jika itu dibiarkan untuk melarikan diri dan merobek kesalahan spasial, seluruh dunia akan menghadapi bencana yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Ucap tablet batu perlahan berkata. Selain itu, setelah lolos sekte di dunia luar juga akan menjadi yang pertama dihancurkan sepenuhnya. Mendengar kata-kata ini, mata Lindong langsung menyusut. Ekspresinya secara bertahap menjadi serius. Sesaat kemudian, dia menggaruk berat dan berbicara dengan suara yang dalam. Penatua, yakinlah bahwa aku akan melakukan yang terbaik. Hahaha, jika kau juga gagal, kau mungkin akan menjadi orang terakhir yang dipercayakan olehku. Selain itu, jangan membocorkan berita tentang masalah ini kepada siapapun, bahkan kepada para tetua di dalam sekte. Makhluk yang aku tekan adalah sesuatu yang tidak dapat ditangani oleh faksi tunggal di dunia ini. Jika ada yang salah, seluruh dunia akan mati. Lagi pula, dunia ini tidak lagi memiliki ahli seperti pemilikku. Suara tablet batu menjadi sangat serius menjelang akhir. Aku tahu, ucap Lindong menarik nafas dalam-dalam. Pada saat ini, sosok manusia di tablet itu juga mengangguk. Setelah itu tablet itu bergetar sebelum karakter kuno benar-benar meninggalkan permukaan dan bersiul. Akhirnya, mereka berubah menjadi 4 karakter kuning kuno dan menggantung diri di depan Lindong. Aura yang luas dan tandus menyebar. Kitab suci kehancuran besar. Mata Lindong menatap 4 kata kuno besar di depannya. Terlepas dari sifatnya yang tenang, dia tanpa sadar gemetar karena kegembiraan. Kitab suci penghancuran besar secara pribadi dibuat olehku sejak lama. Setelah kau menguasai keterampilan ini, 1000 mil di dalam dirimu akan benar-benar sunyi. Kekuatan hidup dalam ribuan mil itu akan berkumpul menjadi satu tubuh, dan kekuatannya akan cukup untuk menghancurkan langit. Ucap sebuah suara kuno dan berlarut-larut terdengar dari sosok gemetar dari tablet. Tidak jelas, suara itu mengandung jejak kepuasan. Jelas roh tablet itu agak puas dengan seni bela diri yang dia ciptakan. Selanjutnya,
Sepertinya kau telah menguasai seni bela diri yang ditinggalkan oleh Raja Sunyi itu. Ini mungkin hanya seni bela diri jiwa. Namun setelah kau berhasil menguasai kitab suci penghancuran besar, karena cara mereka saling melengkapi, kekuatan seni bela diri itu akan berlipat ganda. Setelah mendengar kata-kata ini, Lindong sedikit tercengang. Segera setelah itu kebahagiaan dan kejutan melintas di matanya. Hadiah ini jauh melebihi harapannya. Tampaknya yang disebut Raja Sunyi Besar memiliki semacam hubungan luar biasa dengan roh tablet ini. Pada saat ini Lindong mengangkat kepalanya dan melihat karakter kuno yang melayang di sekitar tubuhnya. Dia bisa merasakan informasi samar yang luar biasa yang terkandung dalam karakter. Seni bela diri seperti itu sudah jauh melampaui seni bela diri jiwa. Itu pasti telah mencapai tingkat seni bela diri surga. Apa yang disebut seni bela diri surga mampu memanipulasi energi tanah. Misalnya kitab suci penghancuran besar mampu membawa kehancuran ke negeri itu dan memanfaatkan kekuatan kehidupan. Kekuatannya tidak terukur. Dengan itu, seseorang akan bisa mendapatkan kemenangan bahkan melawan lawan yang lebih kuat. Jika seni bela diri seperti itu ditempatkan di antara sekte super di wilayah Suan Timur, itu akan dianggap sebagai seni bela diri yang dapat menekan semua sekte super. Menurut penilaian Lindong, di antara banyak seni bela dirinya hanya keterampilan naga terwujud surga hijau yang dia peroleh dari Kingzi yang telah mencapai tingkat seni bela diri surga. Tentu saja, jika dia berhasil menguasai kitab suci penghancuran besar, itu akan menambah jumlah kekuatannya. Kabarnya ada jenis seni bela diri yang bahkan lebih kuat dari seni bela diri surga. Seni bela diri seperti itu benar-benar memiliki kekuatan melampaui untuk menghancurkan tanah. Bahkan beberapa praktisi dan sekte super yang luar biasa tidak dapat menguasai seni bela diri ini. Esensi sebenarnya dari kitab suci penghancuran besar terletak pada kata sunyi. Terobosan sebelumnya yang kau miliki menunjukkan bahwa kau memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang sunyi. Roh tablet itu menjelaskan dengan jelas. Kehancuran mungkin sunyi, tetapi itu tidak melucuti semua makhluk hidup dari kekuatan hidup mereka. Dalam siklus kehidupan semua makhluk hidup, kesunyian hanya mengumpulkan kekuatan hidup mereka sampai tiba saatnya musim semi untuk mengikis tanah. Pada saat ini, Lindong dengan hati-hati mencatat semua informasi yang diberikan oleh roh tablet ke dalam otaknya. Setelah beberapa saat, dia dengan lembut berkata, "Senior, terima kasih banyak kepada penatua atas bimbinganmu. Aku melihat bahwa kau telah memahami prinsip-prinsip ini. Itu tidak bisa dianggap sebagai pedoman. Penguasaan kitab suci penghancuran besar di masa depan masih akan bergantung pada kemampuanmu sendiri," ucap roh tablet. "Ya," ucap Lindong membungkuk hormat pada roh tablet itu. Dia duduk bersila, mengambil nafas dalam-dalam saat dia menekan kegembiraan yang melonjak di dalam hatinya. Setelah itu wajahnya berangsur-angsur kembali tenang. Saat ini Lindong fokus. Karakter kuno besar yang melayang di sekitar tubuhnya melesat ke arah kepalanya. Saat karakter melakukan kontak dengan kepalanya, mereka langsung melewati tenggorokannya. Saat karakter kuno besar memasuki pikirannya, tubuh Lindong mulai bergetar hebat. Dia bisa merasakan serangkaian informasi kuno dan samar menyebar ke seluruh pikirannya. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, informasi tak terbatas itu membuatnya pusing kepala. Itu sangat menyakitkan sehingga ekspresi penderitaan melintas di wajahnya. Meskipun dia telah memperoleh seni bela diri yang kuat dari kitab suci penghancuran besar, bukanlah tugas yang mudah untuk menguasainya. Namun Lindong tidak memiliki sedikit pun rasa takut. Dia telah melewati tahap yang paling sulit. Bagaimana mungkin dia bisa melepaskan sesuatu yang sudah dia pegang? Pada saat ini di atas tablet batu, roh tablet mengamati setiap gerakan Lindong. Setelah waktu yang lama, roh tablet berbicara dengan suara yang dalam dan kuno. "Aku harap tidak ada hal yang buruk yang akan terjadi pada orang yang dipilih kali ini. Tidak banyak waktu yang tersisa." Tepat saat roh tablet menyelesaikan kalimatnya,
Garis hitam di dasar tablet batu mulai bergoyang. Tidak jelas, tawa yang memekakan telinga terdengar dari mereka. Hahaha, tablet batu sunyi, kau masih belum menyerah setelah bertahun-tahun. Sekali lagi, kau menaruh harapanmu pada anak ini sekarang ya? Ini adalah pertama kalinya entitas tak dikenal itu berbicara. Suaranya dipenuhi dengan kejahatan dan kedinginan yang tidak terlukiskan. Entitas itu seperti iblis yang datang dari tanah kejahatan tanpa akhir. Jangan merayakan terlalu dini. Dia memiliki simbol leluhur yang melahap dan karenanya memiliki peluang tinggi untuk mendapatkan banyak simbol leluhur. Selama dia bisa membawa kembali 2 simbol leluhur, aku akan bisa melenyapkanmu sepenuhnya. Ucap roh tablet itu tersenyum tipis. Kau pikir semua orang seperti tuanmu itu? Namun bahkan seseorang sekuat tuanmu pada akhirnya mati di tanganku. Siapa lagi yang bisa menghentikanku di dunia ini? Ucap sosok itu. Kita lihat saja. Nada suara kuno roh tablet tidak berubah sama sekali bahkan ketika mendengar kata-kata itu. Roh itu hanya tersenyum. Sekali lagi, cahaya pada lempengan batu mulai melonjak dan menekan garis hitam yang menyebar kembali ke tanah. Setelah garis hitam ditekan, roh tablet itu diam-diam menatap pemuda yang tidak bergerak. Tiba-tiba seberkas cahaya melesat keluar dan menelan tubuh Lindong. Setelah itu, jejak cahaya kuning kuno meresap ke dalam tubuh Lindong. Di bawah perembesan cahaya kuning kuno, permukaan tubuh Lindong mulai dikelilingi oleh aura kehancuran. Lindong, hanya ini yang bisa aku bantu. Aku harap kau dapat menyelesaikan transaksi di antara kami. Jika tidak, semua makhluk hidup di dunia ini akan mati. Ucap roh tablet batu. Waktu terus berlalu dalam diam. Dalam sekejap mata, setengah bulan lagi telah berlalu. Selama setengah bulan ini, Sekte Dao cukup gempar. Sosok muda yang semua orang pikir telah gagal sedang diselimuti oleh cahaya yang dipancarkan oleh tablet batu sunyi. Kekuatan tolak yang sangat kuat dilepaskan olehnya, sehingga mustahil bagi para pemimpin aula seperti Chen Zhen untuk mendekat. Dengan tambahan setengah bulan ini, Lindong telah menghabiskan total 2 bulan duduk di depan tablet batu sunyi. Dalam 2 bulan ini, aula sunyi tidak diragukan lagi menjadi tempat paling ramai di Sekte Dao. 4 pemimpin aula bukan satu-satunya yang menunggu di sini. Bahkan beberapa tetua yang telah mengasingkan diri mengungkapkan diri mereka dan menunggu di sini. Ini menunjukkan kepentingan acara ini. Di area langit tertentu, Jiang Hao Pang Tong dan 2 lainnya yang sebelumnya gagal memahami kitab suci penghancuran besar telah terbangun. Selama ini mereka berjaga-jaga di area ini sambil memperhatikan sosok kurus di depan loh batu dengan ekspresi rumit di wajah mereka. Beberapa orang mungkin menganggap pencapaian Lindong baru-baru ini sebagai prestasi kecil. Namun setelah apa yang terjadi kali ini, tidak ada yang berani mengatakan apa-apa lagi. Sudah 100 tahun sejak jenius legendaris dari Sekte Dao berhasil memahami kitab suci penghancuran besar. Rekor ini akhirnya dipecahkan. Dan orang yang memecahkan rekor ini adalah seorang murid muda yang baru bergabung dengan Sekte Dao kurang dari setahun. Pada saat ini meskipun para penonton tahu ada perbedaan antara Lindong dan Ying Xiaoxiao, mereka tahu bahwa kekuatan kitab suci penghancuran besar akan mampu mengimbangi perbedaan ini. Tampaknya akan ada pertempuran epik di kompetisi aula kali ini. Untuk berpikir bahwa kau benar-benar menunjukkan tanda-tanda berhasil. Di tempat lain di langit, Ying Huan melengkungkan bibirnya dan berkata sambil melihat sosok di depan tablet batu. Setelah mengetahui Lindong mungkin tidak akan gagal, emosi yang dia ungkapkan sebelumnya telah ditarik. Secara alami, alasan utama di balik ini adalah gumamam yang dia dengar tentang kompetisi aula. Kau tampak sedih ketika kau melihat bahwa dia akan gagal. Sekarang kau dengan sengaja mengucapkan kata-kata ini untuk menyenangkanku. Ucap Ying Xiaoxiao menggoda saat dia melirik Ying Huan sambil tersenyum. Tidak mungkin, bahkan jika Lindong memahami kitab suci penghancuran besar, dia tidak akan cocok untukmu. Ucap Ying Huan dengan cepat membuatnya berdiri.
Itu mungkin belum tentu benar. Sehubungan dengan kata-kata ini, Ying Xiaoxiao menggelengkan kepalanya dengan ringan. Matanya terpaku pada sosok di depan tablet batu. Api yang sangat langka menyala di matanya. Aku ingin melihat dengan tepat betapa hebatnya kitab suci penghancuran besar itu. Ucap Ying Huan-Huan melihat ekspresi wajah Ying Xiaoxiao. Tampaknya Ying Xiaoxiao mulai melihat Lindong sebagai lawan potensial. Tentu saja, ini juga karena semangat kompetitif dalam dirinya. Bagaimanapun, Ying Xiaoxiao sebelumnya telah gagal memahami kitab suci penghancuran besar. Hasilnya akan segera terungkap. Saat Ying Huan-Huan hendak mengatakan sesuatu, Ying Xiaoxiao tiba-tiba berkomentar saat dia fokus. Setelah mendengar kata-kata ini, Ying Huan-Huan sedikit terkejut. Benar saja, pancaran di tablet batu sunyi perlahan meredup. Saat sosok kurus yang diselimuti sinar cahaya sekali lagi muncul di depan tatapan cemas semua orang. Mata semua orang terpaku pada sosok itu. Sementara wajah mereka dipenuhi dengan kegugupan. Mereka jelas ingin tahu, selama 2 bulan ini, apakah Lindong akan sukses atau gagal. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.